Terima kasih Coach Iwan. Saya panggil Coach Iwan ini karena beliau juga pegiat ya, dan sudah pernah naik podium juga beberapa kali begitu. Solahuddin Jagir Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah dan inayahnya kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini dalam acara Solahuddin Jagir Talk atau SJ Talk Open to Iman Close to Sin. Bersama saya Gudang Boro Suminar. Saya akan nanti berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa yang berkenan untuk bisa mengisi pada acara pada siang hari ini, yaitu kita sambut Bapak Cahyono Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih akrab mungkin dipanggil Mas Cahyono ya. Baik. Iya. Baik, pada kesempatan ini kita sudah mengikuti protokoler kesehatan sehingga agar lebih enak, lebih akrab, mari kita buka bersama untuk maskernya ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Solahuddin, dan tentunya di acara ini kita berbincang-bincang mungkin lebih terkait dengan olahraga yang pada saat ini sangat merebak gitu ya, olahraga panahan. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz atau Bapak ya, Mas Cahyono Burhan, yang mana pada saat ini diamanahkan sebagai Ketua Kompak Jawa Timur, DJP Jawa Timur 1. Baik, pertama-tama mungkin kita tanya dulu nih, gimana kabar Mas Cahyono untuk hari-hari ini? Baik. Alhamdulillah Mas Gudang, saya kondisi saat ini sehat berkat doa dari Mas Gudang, dan juga saya juga mendoakan semoga semua keluarga besar jamaah Masjid Solahuddin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dan lancar dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin, amin, amin. Ya, memang betul sekali ya Mas Cahyono bahwa di era pandemi ini saya kira kesehatan itu hal yang sangat penting. Sangat penting. Ya, sangat penting sekali, dan tentu saja sangat berkaitan dengan apa yang kita bahas ya pada siang hari ini, yaitu olahraga. Wah, luar biasa ini. Nah, terkait dengan panahan sendiri, bisa diceritakan Mas Cahyono awal mula bagaimana kok bisa menggeluti dunia panahan ini? Kan banyak dari mungkin dari jamaah yang mengenal Mas Cahyono mungkin nggak tahu ini alasannya apa gitu ya, karena selama ini mungkin yang sudah jamaah kita ketahui yang mungkin populer ya futsal gitu ya, ada futsal, ada bulu tangkis gitu ya, ada voli. Nah, ini tiba-tiba ada panahan ini. Nah, ini menarik sekali, kira-kira bisa diceritakan ya. Terima kasih Mas Gudang. Dasar dari saya sendiri itu orangnya kan senang olahraga gitu ya. Jadi terkait dengan berinteraksi dengan panahan ini, saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih nih pada Kepala Subbagian Umum di KPP Pratama Mulyorejo saat itu, ya, Bapak Arif Darmawan. Beliau meminta tolong ya kepada saya saat itu untuk mengisi kerohanian lah untuk adik-adik pegawai magang saat itu. Nah, ketika saya mengisi supaya ada sesuatu yang berbeda ya, tentunya kan harus ada inovasi. Artinya tidak hanya dari sisi keilmuan agama Islam yang perlu diberikan, tetapi rasanya di agama kita olahraga juga diutamakan ya, karena itu adalah sesuatu dalam rangka menjaga kebugaran dan kesehatan. Nah, ketika itu saya terpikir, rasanya di Masjid Solahuddin ini ada teman-teman yang
juga menggeluti, tetapi tidak secara terorganisir begitu. Siap, ya. Maka kemudian saya mengajak adik-adik magang itu, bagaimana kalau kita latihan panahan nih, karena gitu ada dalam sunnahnya dari Kanjeng Nabi begitu. Dan mereka menyambut baik. Akhirnya saya mengundang seorang guru guru sekolah dasar yang aktif juga dalam panahan untuk melatih berarti ada dasar begitu ya, semacam coaching klinik. Betul, gitu ya. Nah, di luar jam kerja tentunya, yaitu di hari Minggu pagi kami berkumpul di masjid. Nah, disitulah diperkenalkan nih alatnya, terus bagaimana cara menggunakan busur itu. Nah, ketika pertama kali saya megang, ini kok ada sesuatu yang berbeda begitu. Nah, ketika hanya melihat rasanya kurang begitu menarik ya. Tapi bagaimana rasanya? Akhirnya ketika dicoba melepaskan satu anak panah, Masya Allah, ada sesuatu yang berbeda. Masya Allah. Nah, dari situ kemudian saya ketagihan malah. Ya, dari situlah kemudian saya mencoba mengikuti latihan yang dilaksanakan oleh teman-teman. Tetapi memang sekali lagi seperti yang Mas Kudang sampaikan, saat itu tidak terorganisir lah. Ya, pokoknya latihan gitu. Seperti itu, Mas Kudang. Ya, berarti masih istilahnya sporadis lah. Tempatnya juga belum ada yang tetap gitu ya. Betul. Oke. Jadi seperti itu, kalau tidak salah sekitar 2019 ya itu ya. 3 tahun yang lalu ya. Ya. Sebenarnya kalau awal mula di Komplek Jagir ini ada kegiatan panahan, itu didahului oleh teman kita sendiri saat itu, kalau tidak salah namanya Mas Yusuf. Ya, terima kasih Mas Yusuf sudah menginspirasi kami semua di sini. Ya. Beliaunya sekarang sudah pindah di Jawa Tengah ya, di home base. Namun ketika itu peralatan yang digunakan campur, ada yang standar, ada yang tidak. Gitu. Seperti itu. Yang tidak standar ya menggunakan ya mohon maaf ya. Pipa paralon. Gitu. Itu kan sangat tidak standar sekali ya. Faktor keamanan pun juga tidak terjamin lah gitu. Nah, kemudian ketika tahun 2019 tepatnya tanggal 28 November. Masih ingat ini. Ya, saya ingat sekali. Karena saat itu banyak teman-teman yang baru masuk di Komplek Jagir ternyata mempunyai minat di bukan hanya minat, mereka juga sebenarnya sudah hobi di bidang olahraga panahan ini, dan meminta kepada saya diorganisir saja. Akhirnya saya mencoba meminta izin kepada Ketua DKM Masjid Salahuddin saat itu, Bapak Soleh. Dan alhamdulillah beliau menyambut dengan baik. Silakan saja, apalagi ini kebetulan banyak anak muda, dirangkul saja supaya di masjid juga lebih semarak kegiatannya. Nah, dari situlah kemudian saya mengumpulkan beberapa teman yang memang sudah paham terkait olahraga panahan. Kita jadwalkan harinya, yaitu hari Jumat saat itu. Sampai ingat. Ingat harinya. Dikumpulkannya pertama kali di aula itu, di aula lantai 5, aula Karangpilang. Siap. Nah, dan pesertanya lumayan antusias waktu itu. Waktu itu. Dari ibu-ibu ada, ya. Dari yang milenial pun juga ada gitu. Ya. Dan di situ sesuatu yang tidak pernah saya sangka juga disampaikan. Ketika mengawali dulu tidak tahu ini peralatan dari panahan itu bagian-bagiannya itu apa. Yang penting ini busur. Nah, dan mungkin itu sudah langsung jadi gitu ya anggapannya. Gitu. Ternyata ada yang perlu dirakit. Betul. Di kesempatan pertama itu oleh Coach Ayi atau Mas Arif, Mas Arif ya waktu itu.
beliaunya memperkenalkan bagian-bagian dari peralatan busur itu. Ternyata ya ada beberapa bagian yang menurut saya itu tidak bisa sembarangan langsung dipakai, gitu. Karena kekuatannya itu akan berbeda-beda gitu dari ukuran masing-masing busur itu. Ketika orang yang pertama kali menggunakan kemudian mencoba menggunakan panahan yang atau busur yang tarikannya sangat kuat, itu sangat berbahaya juga gitu. Jadi ada bagian atau segmennya sendiri-sendiri ya, gitu ya. Makanya akhirnya teman-teman itu ada tambahan wawasan lah terkait dengan olahraga panahan ini, sehingga tidak hanya ketika datang saya langsung nyoba. Ada pengetahuan yang diberikan seperti itu. Sehingga jadi ada muncul antusiasme gitu ya, terkait dengan panahan ini. Tadi menarik ya, Mas Cahyono tadi membahas terkait dengan olahraga yang istilahnya mengikuti sunnah Nabi gitu ya. Kira-kira kalau saya eksplor lebih lanjut terkait dengan olahraga panahan ini, adakah semacam anjuran gitu atau dalam Islam itu terkait panahan ini bagaimana ini sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Gudang. Namanya olahraga sunnah ya, tentunya ada dasar hukumnya kalau di agama Islam ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis yang sangat kita barangkali juga para jamaah mendengar ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Bukhari dan Muslim. Ajarilah anakmu dengan olahraga berenang, berkuda dan memanah. Baik. Nah, itu. Jadi kita melakukan olahraga ini sekaligus juga melaksanakan sunnah. Jadi ada dua yang bisa kita dapatkan. Masya Allah. Badan kita insya Allah sehat. Yang kedua, pahala juga kita dapat. Masya Allah. Masya Allah. Tadi ya, seperti sensasi ketika melepaskan anak panah dari busurnya tadi ya, ada semacam getaran mungkin dia. Betul. Masya Allah ya. Nah, jadi sobat SC sekalian, jadi besar sekali begitu ya, anjuran dari Rasulullah terkait dengan olahraga panahan ini. Nah, karena olahraga ini pasti tadi disinggung mengenai masalah kesehatan gitu ya. Kira-kira ada manfaat-manfaat yang bisa diperoleh gitu ya apabila kita menekuni panahan ini gitu. Ya, terima kasih Mas Gudang. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika menekuni olahraga panahan ini ada beberapa ya, tidak bisa sebutkan secara lengkap ya. Yang pertama itu bisa kesabaran kita ya bisa tumbuh begitu. Kenapa kesabaran itu ada? Ketika kita memegang busur dan sudah ada anak panah yang siap untuk ditembakkan gitu, dilepaskan, itu tidak ujuk-ujuk langsung dilepas ketika dipasang tembak gitu. Tidak. Tetapi ya perlu kita ada kesabaran, harus dibidik dulu. Kapan saat kita akan melepaskan seperti itu. Posisi tubuhnya harus pas itu ya. Harus pas seperti itu. Jadi di situ memang dibutuhkan kesabaran gitu. Karena kalau tidak sabar ya hasilnya juga tidak maksimal ya. Bisa melenceng gitu. Dan itu membahayakan. Dan di olahraga panahan yang khususnya terkait dengan olahraga lainnya juga yang berbau senjata gitu ya, itu kan perlu ada ekstra keamanannya gitu ya. Kayak di olahraga panahan ini kita tidak sembarangan ketika memasang anak panah pun tidak boleh diarahkan ke teman kita. Jadi tidak boleh gitu. Hanya untuk memasang saja itu tidak boleh, larangannya seperti itu. Karena faktor keamanannya yang sangat dijaga gitu. Dan itu kalau sepintas saya lihat itu ada semacam
garis itu ya, apa istilahnya kita harus posisinya memanahnya tidak boleh acak gitu, ada yang maju, ada yang mundur, itu fungsinya untuk apa itu Pak? Ya. Mas saya ini, jadi kan biasanya ada tali atau garis, kemudian baru bidikannya itu yang mungkin ada yang 10 meter, ada yang sekian meter gitu ya. Ya. Itu tidak boleh kita maju mundur gitu ya? Nggak boleh itu karena apa ya? Karena sudah aturan ya harus kita ikuti. Karena kalau tidak, ya namanya sebuah permainan ya atau olahraga. Ketika aturan main dilanggar, ya tidak sah gitu. Seperti itu. Dan itu juga berkaitan dengan faktor keamanan juga sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan manfaatnya adalah bisa melatih fokus. Siap. Jadi kalau anak-anak kita sebenarnya yang masih apa ya usia SD gitu ya, SMP itu kan sangat membutuhkan fokus ya dalam belajar. Nah, rasanya sangat bagus sekali ketika olahraga ini dikenalkan. Makanya tidak salah di hadis itu, ajarilah anakmu dengan olahraga berenang, berkuda dan memanah. Nah, di memanah ini kita dilatih untuk fokus gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita mengarahkan anak panah ke bidikan itu ya, membidik gitu. Itu ya. Oh iya. Jadi tidak boleh ada gangguan atau kita memikir yang lainnya. Kita harus ya fokus di target itu. Itu. Kalau enggak ya bisa kemana-mana. Ya kemana-mana. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ya, saya berikan yang tiga hal saja. Yang ketiga masalah sinkronisasi ya, sinkronisasi antara penglihatan, mata, kemudian tangan. Ya. Jadi ini harus sinkron ini. Kapan harus dilepaskan? Ya. Karena kalau tidak, belum kita bidik langsung dilepas. Bahaya sekali kalau kita akan kemana-mana. Makanya harus dibidik lebih dulu. Kapan kita akan melepasnya ya, sehingga hasil yang diperoleh akan sangat maksimal gitu, sesuai dengan yang kita inginkan, targetnya kena begitu. Gitu. Nah, terkait sinkronisasi tadi, Mas saya sendiri butuh berapa lama ini sampai merasa enak begitu ya? Karena kan kalau jamaah perlu ketahui bahwa kekuatan tarikan ini beda-beda dan sangat berat ya. Betul. Kalau bagi yang awam itu berat. Nah, kira-kira butuh berapa lama ini menurut pengalaman yang kemarin itu? Kalau saya untuk bisa masuk di target yang di lingkaran kuning di ya? tengah itu, kuning itu perlu latihan sampai melepaskan sampai 10 lah. 10 itu minimal itu. 10 melepaskan itu minimal itu. Jadi dan itu untuk sampai di target yang tengah ya, di titik tengah itu dari 10 bisa jadi satu yang masuk gitu. Lainnya kemana-mana gitu. Makanya perlu kesabaran dan latihannya memang harus terus-menerus gitu. Ya. Dan kalau kekuatannya kalau kekuatannya memang itu ada lama ya? Ya, tidak perlu lama-lama. Tapi juga tidak perlu cepat-cepat. Oh iya. Gitu. Nah ini jamaah ya. Tidak perlu lama-lama, tidak perlu cepat-cepat. Nah ini. Gitu. Jadi yang penting istilahnya berkesinambungan, secara latihan juga dilaksanakan secara rutin gitu ya. Gitu. Sehingga kita terbiasa dengan kekuatannya, dengan bidikannya dan segala macamnya. Wah, luar biasa ini. Makanya saya juga terima kasih nih sudah banyak kedatangan teman-teman yang dari daerah lain yang memang sebelumnya sudah punya keahlian di bidang itu ya. Nah, sudah memberikan makanya kemarin tinggi memberikan masukan, kita harus daftar ini. Daftar apa? Saya tanya waktu itu kan. Ya daftar ke pusat, karena di pusat di Direktorat Jenderal Pajak
ada komunitasnya yang memang sudah terdaftar di KONI gitu. Resmi. Siap. Begitu. Oke. Kalau perlu boleh saya tunjukkan. Nah, ini kartu anggotanya Mas Gudang. Waduh. Jadi kalau sudah punya kartu anggota ini, kita membawa alat panahan, insya Allah aman. Aman ya. Aman. Jadi bebas razia. Gitu. Dibebaskan ya. Ketika ada razia aman kalau sudah ada kartu anggota ini. Jadi resmi. Jadi, nah ini menarik ini karena sudah membawa komunitas ini ya. Bisa diceritakan lebih lanjut ini latar belakang. Berarti tadi kan dari awal mula dikoordinasi secara apa namanya mungkin tim kecil atau bagaimana ya. Terus kemudian pada akhirnya juga menginduk ke komunitas pajak gitu ya atau kompak. Bisa diceritakan ini bagaimana ceritanya? Nah, dari saya langsung sebutkan saja namanya ini. Saat itu yang baru bergabung di Jager adalah namanya Mas Ayi, lebih dikenalnya begitu. Dari Mas Ayi inilah disampaikan bahwa kita ini kalau memang mau benar-benar menggeluti di panahan harus resmi mendaftar sebagai anggota. Karena di kantor pusat ada komunitas panahan juga yang sudah terregistrasi resmi di KONI begitu. Nah, karena masukan seperti itu, akhirnya kami dari teman-teman yang terdaftar khususnya di Jager ya saat itu sekitar 30-an orang lah gitu. Itu mendaftar. Yang mengurus ya Mas saya itulah. Itu. Dan juga ketika ada teman dari Jakarta yang memang punya keahlian, ada kunjungan atau kegiatan ke daerah, nah saat itu Mas Haji mengundang beliau untuk hadir, memberikan ya tips lah, semacam coaching ya. Coaching singkat ya, seperti itu. Dan berarti ini kalau sudah masuk komunitas ini artinya agenda-agenda secara nasional, begitu perlombaan itu semua pasti ada ya, pasti rutin. Dan ketika ada kejuaraan ya di DJP sendiri ternyata tiap tahun itu ada agenda rutin namanya Grand Champion gitu. Dan ini sudah yang ketiga kalau tidak salah ya. Nah pada saat yang kedua alhamdulillah dari komunitas pajak Jakir ya, komunitas panahan Jakir kita mengikuti. Banyak teman-teman yang terdaftar di Jager mengikuti ketika itu mengikuti di Grand Champion kedua. Namun karena kondisi pandemi pelaksanaannya secara online begitu. Jadi direkam gitu ya. Namun saat itu belum bisa berbuat banyak ya, karena masih awal. Ya. Tapi paling tidak kita kan sudah punya mental bertanding lah. Siap. Gitu. Oke, nah ini dengan adanya kompak ini berarti kan semuanya serba standar ini berarti ya. Betul. Nah kira-kira mungkin ada yang bisa ditunjukkan ke jamaah ini kira-kira yang dikelola oleh bisa kita sebut kompak Kanwil Jatim 1 begitu ya. Kompak Jakir lah. Kompak Jakir gitu ya. Baik, itu ada yang dikelola mungkin dari segi inventaris atau mungkin bisa ditunjukkan mungkin contohnya ke jamaah. Baik, terima kasih Mas Gudang. Di Kompak Jakir ini sebenarnya sudah punya ya dari iuran rutin swadaya dari anggota. Urunan untuk membeli inventaris lah, alat peralatan memanah, dan itu standar semua gitu. Barangkali kalau boleh diizinkan saya minta saya panggil Coach Iwan karena beliau juga pegiat ya, yang hadir di Jager meramaikan gitu. Siap, boleh Mas Gudang ya? Boleh. Baik, silakan Coach Iwan dengan membawa peralatannya. Ya. Terima kasih Coach Iwan. Saya panggil Coach Iwan ini karena beliau juga pegiat ya, dan sudah pernah naik podium juga beberapa kali gitu. Jadi ini ada dua yang kita perkenalkan yang kita pakai di
kompak jagir. Ini yang namanya Berbo ya, yang Berbo yang standar ini seperti Standar, ini. Ya. Standar. Yang Dan satunya yang kedua adalah horsebow seperti ini. Wah, lebih kecil. Lebih kecil. Jadi bedanya kalau antara keduanya ini, kalau di dunia kemiliteran, Mas Gudang ya, kalau yang kecil ini yang horsebow, ibaratkan senapan mesin ya. Jadi AK-47 ya, AK-47 lah seperti itu. Jadi sekali tembak itu berapa gitu. Jadi kalau yang horsebow ini lebih lebih fleksibel gitu. Dengan gaya apapun, dengan bisa, menggunakan horsebow ini bisa. Dan lebih jarak dekat ya, jarak dekat ya. Siap. Dengan berkuda pun bisa kalau horsebow ini. Lebih fleksibel. Ya. Tetapi kalau yang Berbo ini tidak perlu, atau kalau di dunia kemiliteran itu bisa saya katakan seperti sniper lah. Sniper. Ya. Baik. Ya, jadi kalau sniper itu kan perlu ketenangan ya, kesabaran. Persiapannya lebih banyak gitu ya. Jadi perlu banyak persiapan gitu. Cuman begitu set akurasinya, makanya ketika melepaskan satu itu harus jadi gitu, harus kena gitu. Ya seperti itulah sniper gitu. Ya, menarik sekali. Tidak bisa dengan berkuda. Berkuda mungkin bisa, tetapi sangat sulit sekali. Sulit ya, gitu. Menyeimbangkan. Betul, karena faktor ketenangan gitu ya, seperti itu. Luar biasa ini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Baik, tadi sudah luar biasa ini. Terima kasih Mas Sayon atas sharingnya ya, dari mulai awal latar belakang sejarahnya sampai dengan bagaimana alat-alatnya diperkenalkan semua ini. Nah, kira-kira sebagai topik ya penghujung acara ini, kira-kira ada pesan atau kesan yang disampaikan ke jamaah mungkin ada. Ya, terima kasih Mas Gudang. Sesuatu yang menjadi keinginan saya ya, dan juga para coach yang di kompak jagir ini ingin kegiatan olahraga panahan ini lebih membuming di Surabaya. Nah, tentunya ke depan kami ingin ketika ada kegiatan hari pajak lah paling tidak, itu ada kegiatan turnamen khusus panahan gitu. Sehingga panahan itu khususnya di Direktorat Jenderal Pajak lebih dikenal gitu. Kemudian kalau melihat dari kembali lagi nih ke sunnah Rasulullah SAW, ada satu hadis lagi terkait bagaimana kita harus latihan, yaitu hendaknya kalian latihan menembak ya. Karena itu adalah permainan yang paling bagus bagi kalian. Itu pesan dari Rasulullah. Makanya kami mengajak kepada para jamaah ya di Masjid Salahuddin ini, tidak perlu malu, tidak perlu takut ya. Ketika ingin bergabung dengan kami, silakan saja datang. Kalau di luar Ramadan kami latihannya hari Jumat pagi. Ya. Baik. Datang saja karena peralatan sudah ada seperti yang kami tunjukkan tadi. Tinggal keinginan saja, silakan hadir. Dan ketika ada beberapa pejabat yang hadir, saya sampaikan, Pak, jangan hanya melihat saja, Pak, dicoba. Ya. Karena ketika melihat sepertinya asik, apalagi dicoba gitu, malah ketagihan. Ya. Beda rasanya, sensasinya. Seperti itu. Jadi baik yang pemula jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir bahwa di sini banyak coach ya. Coach yang bisa mendampingi, membantu untuk memperkenalkan tentang olahraga panahan. Luar biasa ini. Ya, tentunya tadi sangat menarik ya, sobat SC Talk di Kanwil DJP Jawa Timur 1, bahwa ke depan kita inginkan ya dari pengurus kompak Jagir menginginkan agar olahraga ini semakin dikenal dan malah bisa dipertandingkan gitu ya, dipertandingkan di
acara-acara yang dihelat, misalkan hari uang ataupun hari pajak dan yang lain ya, bisa dipertandingkan sehingga semua bisa mencoba dan bisa berkompetisi gitu ya. Baik, itu tadi penjelasan atau paparan singkat mengenai olahraga panahan di lingkungan Kanwil DJB Jawa Timur 1. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari jamaah Masjid Salahuddin, dan tentunya dari Kompak ya, dari pengurus Kompak Jatim, Kompak Jagir ya, maaf, itu mengajak kita semua untuk bisa berpartisipasi untuk mengikuti latihan rutin yang diselenggarakan setiap hari Jumat pagi. Nah, ini kita harapkan kedatangan Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan saksikan terus tayangan SJ Talk setiap hari Jumat di Ramadan 1443 Hijriah ini. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.